Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita di mata kuliah statistika ya. Setelah pekan kemarin kita membahas tentang uji T dua sampel independen atau bebas. Pada kesempatan kali ini kita masuk ke materi berikutnya yaitu uji T dua sampel yang berpasangan. Ya, baik. Sebelumnya saya share screen dulu. Baik, bisa dilihat ya PowerPoint-nya. Ya, semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat ya. Mari kita melanjutkan untuk belajar statistika untuk materi uji T dua sampel berpasangan. Ya, saya mengingatkan lagi terkait materi kita ya bahwa statistika ada statistika deskriptif, ada statistika inferensial. Hari ini kita akan membahas tentang statistika uji T dua sampel berpasangan. Posisinya ada di mana? Posisinya ada di kanan kita nanti akan membahas parametrik dan non-parametrik. Materi kita adalah uji T dua sampel berpasangan. Ya, uji T dua sampel itu adalah komparatif. Ada yang komparatif parametrik dan ada yang komparatif non-parametrik. Uji T dua sampel berpasangan yang parametrik menggunakan student test, sementara yang uji T dua sampel berpasangan non-parametrik menggunakan Kruskal-Wallis. Nah, kita nanti akan latihan dua-duanya. Apa bedanya? Mari kita belajar bersama-sama. Nama lain dari uji T dua sampel berpasangan adalah pair sample t-test, independent sample t-test, kemudian repeated measure t-test ya. Jadi kalau Anda membaca pair sample, dependent sample t-test ya, ini sama dengan uji T dua sampel berpasangan. Ya. Apa prinsip dari uji statistika ini? Prinsipnya adalah kalau Anda punya data, data Anda berasal dari dua kelompok yang berkaitan, maka kita gunakan uji T dua sampel berpasangan ini. Ya. Kemudian data yang kita analisis ini merupakan jenis data yang kontinu. Ya, silakan Anda buka lagi materi kita sebelumnya. Ada tiga jenis data untuk analisis dengan menggunakan program JAS ya. Nah, uji T dua sampel berpasangan ini mensyaratkan bahwa jenis data yang diolah itu merupakan data yang kontinu. Kalau Anda perhatikan itu ya, jadi datanya harus data kontinu. Kemudian tadi disampaikan syaratnya adalah dua kelompok tersebut saling berkaitan. Ya, jadi data itu diambil dari responden yang sama, tapi diambil dua kali. Misalnya before dan after, misalnya seperti itu. Satu orang ya diambil datanya dua kali. Data before dan data after. Nah, itu adalah salah satu ciri dari uji T dua sampel berpasangan. Kalau Anda membuka lagi materi sebelum ini, uji T dua sampel bebas, maka dua kelompok yang dibandingkan ratanya berasal dari dua kelompok yang berbeda. Misalnya, ada kelas A dan kelas B diberi perlakuan yang berbeda, kemudian diambil datanya. Maka antara kelas A dan kelas B itu tidak saling berkaitan. Uji statistikanya adalah uji T dua sampel bebas. Nah, yang hari ini kita bahas adalah uji T dua sampel berpasangan di mana data itu berasal dari satu sumber tetapi diukur dua kali. Sehingga ada dua kelompok data, tapi dua kelompok data ini berasal dari sumber yang berkaitan. Ya, kalau Anda perhatikan itu ada perbedaan mendasar antara uji T dua sampel bebas dan uji T dua sampel berpasangan. Harus Anda kendalikan ya pada saat Anda membuat
proposalnya, ya di bab 3 harus jelas-jelas Anda sebutkan bagaimana Anda mengendalikan datanya, mengendalikan sampelnya, bagaimana kelompok itu Anda bedakan, apakah dua kelompok itu memang dua kelompok yang berbeda atau dua kelompok data itu sebenarnya berasal dari satu sumber yang sama, tapi diambil dua kali. Nah, itu jenis analisisnya berbeda. Contohnya seperti ini. Ingin diketahui penurunan berat badan ya dari seseorang, dari suatu kelompok populasi sebelum dan sesudah dilakukan proses atau program diet. Jadi sekarang ditimbang berat badannya berapa, kemudian selama 10 minggu contohnya diberikan diet tertentu, 10 minggu ke depan ditimbang lagi berat badannya. Maka satu orang diambil datanya dua kali. Contoh yang lain pada kelas A diberi eh, materi dari dua media yang berbeda. Sebelum diberi materi dengan media tersebut, skornya berapa saat diberikan tes, kemudian diberi media tertentu ya, media baru misalnya hasil penelitian Anda. Setelah itu dites lagi, mendapatkan nilai berapa. Maka satu siswa di kelas tersebut diambil datanya, nilainya dua kali, yaitu sebelum diberi treatment media dan sesudah diberi treatment media. Contoh yang lain, ingin mengetahui tingkat kesukaan dari sampel A dan sampel B, kemudian Anda melibatkan 30 orang panelis, maka tiap panelis akan mendapatkan dua sampel, yaitu sampel A dan sampel B. Artinya satu orang diharuskan untuk menilai dua produk. Ya, maka ini analisis datanya juga uji T dua sampel berpasangan. Ya, jadi saya ingatkan lagi, Anda harus benar-benar bisa membedakan apa perbedaan antara eh, dua sampel bebas dan dua sampel berpasangan. Untuk melakukan uji T dua sampel berpasangan, Anda harus melakukan uji asumsi dulu atau uji prasyaratnya. Ada 4 syarat yang harus dipenuhi supaya uji T dua sampel berpasangan ini eh, bisa Anda jalankan ya. Yang pertama adalah variabel terikatnya ya, data Anda itu merupakan data kontinu. Yang kedua variabel bebasnya adalah kelompok. Dua kelompok itu merupakan kelompok yang berpasangan. Datanya merupakan data yang berpasangan. Untuk pengendalian asumsi yang kedua ini Anda lakukan pada saat Anda melakukan penelitian, yaitu di bab 3-nya. Bagaimana Anda mengendalikan pengambilan datanya. Kemudian yang ketiga, tidak boleh ada outlier ya. Seperti biasa, outlier itu merupakan data yang mengganggu karena dia merupakan data yang tidak normal, sehingga harus dikeluarkan dari analisis data. Terakhir, supaya uji T dua sampel berpasangan ini bisa dijalankan, datanya harus terdistribusi secara normal. Jadi harus ada uji normalitas data. Kalau datanya bersifat normal, maka dilakukan uji T dua sampel berpasangan parametrik, ya, student test. Sementara kalau ternyata hasil uji normalitasnya kesimpulannya tidak normal datanya, maka dilakukan uji T dua sampel berpasangan non parametrik dengan Kruskal-Wallis. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan latihan. Ada dua soal yang sudah saya berikan, dua soal itu sudah saya set. Ada yang uji T dua sampel berpasangan parametrik dan ada yang uji T dua sampel berpasangan non parametrik sehingga Anda punya pengalaman untuk dua-duanya. Baik, saya buka dulu contoh soalnya.
Ya. Contoh soal yang pertama, Agung melakukan penelitian pengaruh pemberian diet rendah karbohidrat terhadap berat badan dari responden. Pengukuran berat badan dilakukan sebelum dan setelah pemberian diet dengan selang waktu 4 minggu. Data sudah direkap dan terdapat di dalam file yang sudah saya rekap, yaitu saya beri judul diet karbo dan bb.csv. Pertanyaannya adalah, apakah diet rendah karbohidrat berpengaruh terhadap berat badan responden? Pertanyaan berikutnya, uji hipotesis apa yang Anda gunakan untuk menjawab pertanyaan tersebut? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, saya sudah memberikan tahapan-tahapan, yaitu yang pertama Anda tuliskan dulu hipotesisnya, ya, hipotesis alternatif, bukan hipotesis nol. Uji asumsinya apa saja yang harus Anda lakukan sebelum uji utamanya Anda lakukan, ya. Ada 4 ya tadi untuk uji T, 2 sampel berpasangan. Variabel terikatnya harus data kontinu, variabel bebasnya merupakan dua kelompok yang berpasangan, tidak boleh ada outlier, dan satu lagi adalah datanya harus normal. Kalau itu memang uji T 2 sampel berpasangan parametrik. Sementara kalau tidak normal, digunakan uji T 2 sampel berpasangan non parametrik. Nah, selanjutnya setelah uji asumsi itu terpenuhi, maka Anda tuliskan uji hipotesis apa yang tepat untuk menjawab pertanyaan atau soal tersebut. Kemudian selanjutnya hasilnya Anda tuliskan, hasilnya ada 2, dalam bentuk tabel dan dalam bentuk grafik. Dan terakhir adalah apa kesimpulan dari data yang sudah ada tersebut. Ya, baik, langkah-langkahnya seperti itu. Kemudian saya kembali ke PowerPoint-nya. Langkah-langkah untuk menyelesaikan soal tersebut adalah tadi ya, yang pertama Anda tuliskan dulu hipotesis alternatifnya, selanjutnya Anda lakukan uji asumsi, apakah asumsinya terpenuhi atau tidak. Asumsi pertama adalah datanya harus berupa data kontinu. Nah, caranya adalah Anda buka file datanya diet karbo dan bb.csv, Anda masukkan ke dalam program JAS. Setelah masuk, maka Anda lihat jenis datanya. Nah, program JAS memprediksi bahwa data sebelum diet dan data sesudah diet itu simbolnya adalah penggaris. Ini menunjukkan bahwa datanya merupakan data kontinu. Ya, ini adalah data berat badan. Ya, Anda tahu data berat badan itu merupakan data kontinu. Sehingga prediksi dari JAS ini sudah betul. Maka asumsi pertama terpenuhi. Selanjutnya, asumsi kedua adalah dua kelompok tersebut merupakan kelompok yang berpasangan. Ya, ini Anda kendalikan pada saat Anda mengambil data bahwa kalau responden itu Anda beri nomor 1, maka data responden tersebut sebelum dan sesudah Anda masukkan juga di nomor 1. Demikian juga seterusnya sampai data terakhir. Jadi asumsi 2 itu terpenuhi, yaitu Anda kendalikan pada saat Anda melakukan penelitian. Kemudian asumsi ketiga tidak boleh ada outlier. Bisa Anda cek dengan cara Anda klik deskriptif, kemudian Anda pindahkan sebelum diet dan sesudah diet dari kotak kiri ke kotak kanan. Setelah itu Anda scroll ke bawah sampai ketemu customizable plots. Anda centang box plot dan juga label outlier-nya. Setelah itu nanti akan keluar grafik box plotnya dengan gambar seperti ini. Anda lihat di sini, karena Anda tadi sudah mencentang ini ya, label outlier-nya Anda centang, karena kalau Anda lupa mencentang label outlier, maka angka atau data nomor berapa yang outlier itu tidak terlihat angkanya. Nah, di sini Anda lihat ada titik di atas nilai maksimal dan juga ada titik-titik di bawah nilai minimal. Angka di atas nilai maksimal dan angka di bawah nilai minimal atau data ini merupakan data outlier
Nah, syaratnya tidak boleh ada data outlier. Maka data pada angka-angka ini, ya, nomor-nomor data ini harus Anda delete. Ya, karena ada data outlier, yaitu pada sebelum dan sesudah diet itu di data nomor 2. Kemudian sesudah diet itu masih ada 8 data lagi di bawah nilai minimal. Maka 9 data ini harus di-delete. Caranya adalah Anda klik edit data, kemudian data yang akan di-delete itu Anda klik kanan, kemudian Anda delete row. Tolong Anda perhatikan ya, sudah saya bold di sini, bahwa kalau Anda akan mendelete data, maka harus Anda mulai dari data yang nomornya paling besar. Tolong Anda perhatikan ini. Untuk mendelete data yang merupakan data outlier, maka dimulai dengan mendelete nomor data yang paling besar. Sampai yang terakhir adalah yang paling kecil. Nah, karena total ada 9 data outlier dari awal 79 data, maka yang bisa kita gunakan adalah 69 data. Nah, setelah Anda delete datanya, kemudian Anda cek. Nah, maka sekarang box plotnya bentuknya seperti ini. Sudah bersih, tidak ada titik di atas nilai maksimal dan titik di bawah nilai minimal. Maka di sini asumsi 3 sudah terpenuhi, yaitu tidak ada data outlier. Nah, selanjutnya yang terakhir asumsi keempat, yaitu datanya harus bersifat normal. Caranya adalah Anda klik t-test, pair sample t-test, kemudian masukkan kedua variabel ke kotak sebelah kanan, ya, variabel test di sebelah kanan. Setelah itu Anda centang atau Anda klik assumption check, kemudian Anda klik normality. Ya, ini Anda pindahkan ke sebelah kanan. Setelah Anda pindahkan, Anda centang normality pada assumption check. Maka akan keluar satu tabel, ya, tabel assumption check. Poin yang harus Anda perhatikan adalah berapa skor pada p-value-nya. Di sini terlihat bahwa skor p-value adalah 0,055. Angka ini, ya, skor p ini lebih besar daripada 0,05. Apa arti skor P lebih besar dari 0,05? Artinya datanya bersifat normal. Kalau misalnya P-nya ini kurang dari 0,05, maka datanya bersifat tidak normal. Nah, karena asumsi keempat terpenuhi, maka uji yang kita gunakan adalah uji statistika, uji hipotesis parametrik 2 sampel. Ya, jadi uji T 2 sampel yang berpasangan untuk analisis parametriknya, yaitu student test. Nah, sehingga Anda lanjutkan secara template, uji T 2 sampel berpasangan ini merupakan student test, sehingga sudah otomatis betul. Maka selanjutnya Anda centang yang ada di sebelah kanan ini, ya, location parameter, effect size, kemudian deskriptif plot, ya. Untuk plots ini Anda silakan pilih salah satu, ya. Di sini saya centang 3 supaya Anda tahu bentuk grafiknya seperti apa. Deskriptif plot seperti apa, kemudian rank plot seperti apa, bar plot seperti apa. Sehingga saya centang 3 plots ini. Nah, setelah Anda centang, maka akan keluar 2 data utama, yaitu data per sampel t-test dan data deskriptif. Untuk data per sampel t-test, poin pentingnya adalah Anda lihat berapa skor P-nya. Skor P untuk per sampel t-test menunjukkan apa? Kalau skor P-nya kurang dari 0,05, maka kesimpulannya adalah di antara 2 kelompok tersebut datanya berbeda nyata. Sementara kalau skor P ini lebih besar dari 0,05, maka di antara 2 kelompok tersebut datanya tidak berbeda nyata. Artinya 2 kelompok tersebut datanya sama. Nah, P kurang dari 0,05 artinya berbeda nyata. Apa yang berbeda? Karena ini yang dibandingkan adalah berat badan sebelum diet dan sesudah diet, maka bisa dikatakan bahwa
berat badan sebelum diet dengan berat badan sesudah diet berbeda nyata. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau berbeda nyata, maka mana yang berat badannya lebih tinggi, apakah sebelum diet atau sesudah diet? Pertanyaan tersebut dijawab dari tabel deskriptif, atau saya tuliskan di sini tabel data utama 2. Tabel deskriptif ini, poin pentingnya adalah Anda lihat pada berapa min dan berapa standar deviasinya, baik untuk kelompok sebelum diet maupun sesudah diet. Nah, Anda lihat di sini, berat badan sebelum diet rata-ratanya adalah 72,17, sementara standar deviasinya 7,7. Berat badan sesudah diet adalah 68,2 dengan standar deviasi 8,0. Nah, karena kesimpulannya dua kelompok ini berat badannya berbeda nyata, maka Anda bisa mengatakan bahwa rata berat badan sebelum diet adalah 72, sekian, Anda beri kode A, sementara rata berat badan setelah diet 68, sekian, Anda beri kode B. Saya sudah menyampaikan ya di kuliah sebelumnya bahwa kalau hasil uji statistik menunjukkan perbedaan nyata, ya ditunjukkan dengan skor P dari uji t-tesnya, maka pada saat Anda membuat kesimpulan, diberikan kode huruf, ya kode huruf tapi superscript ya, pada angkanya dengan huruf yang berbeda. Jadi kalau Anda melihat pada jurnal, kemudian dituliskan angka, diikuti dengan huruf superscript yang berbeda, ini menunjukkan bahwa sudah dilakukan uji statistika dan hasilnya adalah berbeda nyata. Seperti itu ya. Jadi simbol huruf itu mewakili hasil uji statistika. Jadi bisa dikatakan atau Anda bisa menyimpulkan bahwa rata berat badan setelah diet lebih rendah daripada berat badan sebelum diet. Atau dengan kata lain, diet rendah karbohidrat berpengaruh terhadap penurunan berat badan. Nah, untuk grafiknya, tadi kita centang 3 jenis grafik ya, ada descriptive plots, ada bar plots, dan juga raincoat plots. Nah, untuk penyajian data saat Anda melakukan penelitian atau membuat laporan tesis, maka jangan tiga-tiganya ini Anda masukkan. Silahkan Anda pilih salah satu yang menurut Anda lebih mewakili gitu ya. Nah, yang perlu Anda perhatikan adalah pada saat Anda menyampaikan grafik atau memaparkan grafik ini, karena sudah dilakukan uji statistika dan hasil kesimpulannya berbeda nyata, maka pada grafik ini juga Anda berikan simbol, yaitu simbol yang berbeda. Kalau salah satu Anda beri kode A, maka kelompok lain Anda beri kode B. AB ini boleh yang mana saja ya. Di sini saya beri 2 contoh, misalnya yang grafik deskriptif ini saya beri kode A untuk sebelum diet, maka yang sudah diet ini B. Sebaliknya, kalau Anda memberi kode B pada sebelum diet, maka yang sesudah diet Anda beri kode A. Seperti itu ya. Jadi, karena hasil uji hipotesis menyimpulkan bahwa berbeda nyata, maka Anda memberikan kode A pada kelompok sebelum diet dan kode B pada kelompok sesudah diet atau sebaliknya. Ya, seperti itu ya. Ini untuk soal nomor 1, maka sekarang kita akan latihan dengan menggunakan program JES. Ya, seperti ini. Tadi soalnya sudah. Langkah pertama adalah Anda menuliskan hipotesis. Contohnya adalah, ya hipotesisnya alternatif ya. Pertanyaannya adalah apakah diet rendah karbohidrat berpengaruh terhadap berat badan responden? Maka silakan Anda membuat hipotesis diet rendah karbohidrat berpengaruh terhadap berat badan responden. Diet rendah karbohidrat berpengaruh terhadap berat badan responden. Ini adalah
hipotesisnya. Nanti kita akan menguji apakah hipotesis ini benar atau salah. Nah, selanjutnya dilakukan uji asumsi. Ya, ada 4 asumsi ya. Yang pertama, datanya harus merupakan data kontinu. Ini pada variabel terikatnya. Variabel terikat adalah data yang diambil. Data merupakan berat badan responden. Data berat badan adalah jenis data kontinu. Maka asumsi pertama terpenuhi. Ya, Anda harus cek ya, tapi di eh, program JAS-nya. Baik, sekarang kita masuk ke program JAS-nya. Ya, Anda masuk ke program JAS, Anda buka, data Anda ada di mana, silahkan Anda hafali ya. Datanya adalah diet karbo dan bb.csv. Nah, Anda double klik, kemudian masuk ke program JAS. Anda cek, ya dua-duanya sudah diberikan simbol penggaris oleh program JAS. Dan kita mengetahui bahwa data berat badan adalah data kontinu, maka ini sudah terpenuhi. Kemudian asumsi kedua, variabel bebasnya harus merupakan dua kelompok berpasangan atau berkaitan. Asumsi ini terpenuhi dari pengendalian saat melakukan penelitian. Data responden 1 dimasukkan pada nomor 1 baik sebelum maupun sesudah diet. Oke, jadi asumsi kedua ini sudah terpenuhi. Sekarang asumsi yang ketiga, data outlier. Nah, data outlier bisa Anda ketahui dengan cara Anda klik deskriptif, kemudian deskriptif statistik, Anda masukkan sebelum diet dengan sesudah diet ini ke sebelah kanan. Setelah itu Anda scroll ke bawah sampai ketemu customizable plots. Anda klik box plot, ya, kemudian satu lagi label outlier. Nah, di sebelah kanan Anda melihat ada grafik sebelum diet dan sesudah diet dan muncul titik di atas nilai maksimal dan di bawah nilai minimal dengan angka masing-masing. Nah, ini merupakan data outlier. Data ini harus Anda delete dengan cara Anda klik edit data ini ya, yang pojok sebelah kiri ini, pada nomor-nomor ini. Nah, ingat sekali lagi, pada saat Anda mendelete, maka Anda harus mendelete mulai dari nomor paling besar. Ya, jangan mulai dari nomor paling kecil. Karena kalau mulai dari nomor paling kecil, nanti bawahnya akan naik, 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 dan angkanya sudah bukan seperti ini lagi datanya. Ya, mulai dari bawah. Maka Anda harus mencatat ya, angka-angka ini nomornya berapa saja. Ya, mulai dari yang paling kecil, ada nomor 1,
kemudian ada nomor 2, ada nomor 1, ada nomor 2, kemudian ada nomor 17, 23, 37, 48, 74, 75, 76. Nah, di sini ada 9 nomor. Maka nanti pada saat Anda mendelete, Anda harus mulai dari nomor 76, 75, 74, dan seterusnya. Terakhir adalah nomor 1. Seperti itu ya. Nah, karena syarat ketiga tidak boleh ada data outlier, maka Anda harus mendelete-nya. Klik edit data, kemudian tadi yang sudah Anda catat, silahkan Anda delete satu-satu. Anda lihat di sini awalnya datanya adalah ada 78 responden atau 78 data. Kalau nanti dikurangi 9 yang merupakan data outlier, maka yang diolah nanti harus 69. Seperti itu ya. Oke, kita mulai dari nomor 76. Anda cari nomor 76, Anda klik sampai biru, kemudian klik kanan. Setelah itu yang bawah delete row. Kemudian nomor 75, delete row. 74, delete row. Setelah itu 48, 48, delete row. 37, delete row. 23, delete row. 17, delete row. 2 dan 1. 2, 1. Nah, kita cek tadinya 78, sekarang harus menjadi 69. Ya. Nah, data kita sekarang 69, berarti 9 data sudah Anda delete ya, sudah betul. Maka sekarang kita kembali, Anda klik ke analisis. Nah, Anda lihat di sini sekarang, box plotnya sekarang sudah bersih ya. Di atas nilai maksimal dan di bawah nilai minimal sudah tidak ada titiknya. Nah, sehingga asumsi ketiga terpenuhi. Data outlier sebanyak 9 data, yaitu nomor 1, 2, 17, kemudian 23, 37, 48, kemudian 74, 75, dan 76. Data awal sebanyak 78 responden setelah dilakukan deleting, maka data yang digunakan sebanyak 69 responden. Asumsi 3 terpenuhi setelah dilakukan proses delete. Nah, ini yang ketiga. Sekarang asumsi yang keempat adalah data harus bersifat normal. Baik, kita cek. Anda melakukan uji normalitas dengan cara klik t-test, kemudian per sampel t-test. Datanya Anda pindahkan, ini tadinya sebelah kiri, kemudian Anda pindahkan ke sebelah kanan. Setelah itu, bentar, ini kok deskriptif salah. Per sampel t-test. Ya, per sampel t-test, Anda pindahkan ke sebelah kanan, sebelum dan sesudah diet. Setelah itu Anda scroll ke bawah, ketemu assumption check, Anda klik normality. Nah, muncul tabel di sebelah kanan.
Tabel untuk assumption check test of normality Saviro-Wicks ini yang Anda perhatikan adalah berapa skor P-nya. Skor P adalah 0,055. Cara menyimpulkannya adalah kalau skor P ini lebih besar dari 0,05, datanya bersifat normal. Tapi kalau skor P kurang dari 0,05, datanya bersifat tidak normal. Nah, di sini skor P-nya 0,055 lebih besar dari 0,05, maka data bersifat normal. Bisa Anda screenshot. Boleh Anda screenshot, boleh juga Anda copy paste ya. Anda pindahkan ke tabel ini, ke Word-nya. Ingat, kalau ada tabel atau gambar, maka 4 set ini harus Anda perhatikan. Pengantarnya, judul tabel atau gambar itu sendiri, dan interpretasi dari tabel atau gambar. Tabel 1 menunjukkan data hasil uji normalitas Sapirowicz data berat badan sebelum dan sesudah diet. Ini pengantarnya. Kemudian judul tabelnya, tabel 1, uji normalitas data. Nggak mau Anda beri judul lebih panjang, silahkan. Tapi yang saya berikan contoh adalah ada pengantar, ini pengantarnya ya. Kemudian ada judul tabel, kemudian ada tabel itu sendiri, dan selanjutnya yang terakhir adalah interpretasi. Tabel ini apa yang bisa Anda simpulkan? Tabel 1 menunjukkan bahwa skor P adalah 0,055. Angka ini lebih besar daripada 0,05, maka data bersifat normal. Asumsi 4 terpenuhi. Karena keempat asumsi itu terpenuhi, maka uji hipotesis yang tepat adalah karena 4 uji asumsi terpenuhi, maka uji hipotesis yang tepat adalah uji T 2 sampel berpasangan, jangan lupa belakangnya parametrik. Kalau parametrik berarti student test. Itu ya. Kita kembali ke program JAS. Karena hasilnya adalah datanya bersifat normal, maka template dari uji T2 sampel berpasangan yang student test, ini sudah sesuai. Nah, tinggal kita klik yang sebelah kanan, location parameter, effect size, kemudian deskriptif, kemudian plots-nya, ingat untuk laporan, Anda pilih salah satu ya. Bisa deskriptif plots, bisa juga bar plots ya. Dua saja ini yang saya klik. Silahkan Anda pilih salah satu ini ya untuk laporan. Nah, begitu Anda klik, maka sebelah kanan langsung keluar hasilnya. Ada 2 tabel data utama, yaitu tabel per sampel t-test dan tabel deskriptif. Kemudian untuk grafiknya ada 2, karena saya ngeklik 2 ya, deskriptif plots dan juga bar plots. Nah, silahkan ini Anda pindahkan ke laporan Word Anda. Hasilnya ada yang berupa tabel dan ada yang berupa gambar.
Untuk tabel ada dua, yaitu per sampel t-test. Silakan Anda screenshot. Poinnya yang penting itu adalah berapa skor P-nya. Sehingga tabel ini panjang, saya potong sampai di sini saja. Kemudian kita pindah ke Word. Seperti biasa, pengantar, judul, kemudian tabel atau gambar itu sendiri, dan juga interpretasi dari tabel itu. Tabel 2 menunjukkan data per sampel per sampel t-test parametrik. Parametrik itu berarti student test untuk data berat badan sebelum dan sesudah diet rendah karbohidrat. Kemudian judul tabelnya tabel 2. Hasil uji per sampel t-test. Seperti biasa, mau Anda panjangkan boleh sebelum dan sudah dia terendah karbohidrat. Oke, pengantar sudah, judul sudah, tabel sudah. Sekarang apa arti dari tabel itu? Poin pentingnya adalah berapa skor P-nya. Tabel 2 menunjukkan bahwa skor P adalah kurang dari 0,001. Angka ini lebih rendah daripada 0,05. Maka ada perbedaan nyata antara berat badan sebelum diet dan sesudah diet. Nah, ini makna dari tabel 2. Nah, sekarang yang tabel berikutnya yaitu tabel deskriptif. Silakan Anda screenshot. Kemudian kita pindahkan ke Word. Sekarang tabel 3. Tabel 3 adalah data deskriptif berat badan sebelum dan sesudah diet rendah karbohidrat. Nah, ini pengantarnya, kemudian judul tabel. Data deskriptif berat badan responden. Baik, pengantar sudah, judul sudah, tabel sudah, maka apa makna dari tabel 3 ini? Data ini, poin pentingnya ada di berapa minnya dan berapa standar deviasinya. Tabel 3 menunjukkan bahwa berat badan sebelum diet adalah 72,2 plus min 7,7 kilogram. Sedangkan berat badan sesudah diet adalah
68,2 plus min 8,0 kilogram. Ini makna dari tabel 3. Nah, tabel 3 ini kita gabungkan dengan hasil dari tabel 2, di mana tabel 2 menunjukkan bahwa skor P-nya ini kurang dari 0,001 yang menunjukkan ada perbedaan nyata. Ya. Karena kesimpulannya ada perbedaan nyata, karena ada perbedaan nyata antara berat badan sebelum dan sesudah diet, maka bisa dikatakan bahwa berat badan sesudah diet lebih rendah daripada berat badan sebelum diet. Maka bisa disimpulkan bahwa diet berpengaruh terhadap berat badan responden, di mana diet menyebabkan penurunan berat badan. Seperti ini. Kemudian dalam bentuk grafik, tadi silahkan Anda pilih salah satu. Anda mau bentuknya descriptive plots atau bar plots. Ya, silahkan Anda pilih satu, misalnya yang bar plots. Ada copy, tempelkan ke Word. Nah, ingat sekali lagi, karena hasilnya itu berbeda nyata, maka Anda harus beri kode huruf yang berbeda. Gambar 1 adalah grafik berat badan sebelum dan sesudah diet rendah karbohidrat. Kemudian judul gambar saya letakkan di bawah gambar. Gambar 1. Berat badan sebelum dan sesudah diet rendah karbohidrat. Nah, jangan lupa Anda beri kode huruf ya. Sebelum, kalau Anda beri kode A, berarti yang sesudah Anda beri kode B. Anda insert, kemudian text box. Draw text box. Nah, Anda gambarkan di sini. Ini hurufnya A. Tuh, besar. Yang Anda hilangkan garisnya. Lainnya no line. Nah, sudah, ini Anda copy, kemudian paste.
Anda ganti hurufnya tadinya A, kemudian Anda ganti B. Seperti ini. Gambar satu menunjukkan bahwa ada perbedaan berat badan sebelum dan sesudah diet, di mana berat badan sesudah diet lebih rendah daripada berat badan sebelum diet. Maka dikatakan bahwa diet rendah karbohidrat menyebabkan penurunan berat badan responden. Ini kemudian untuk kesimpulannya, yang pertama berapa berat badan sebelum diet, kemudian berapa berat badan sesudah diet. Jadi ya, bisa Anda copy paste dari sini. Nah, ini bisa copy paste dari sini. Ini Anda beri kode A, superscript. Ya, ini Anda beri kode B, superscript. Ini kesimpulan pertama. Kesimpulan kedua adalah karena ada perbedaan berat badan sebelum dan sesudah, kemudian ingin diketahui apakah diet rendah karbohidrat itu efektif untuk menurunkan berat badan, maka Anda bisa menuliskan bahwa diet rendah karbohidrat efektif untuk menurunkan berat badan responden. Nah, ini simpulan yang kedua. Kalau ya, misalnya hasil uji statistika menunjukkan skor P ini ya, yang skor P per sampel t-test ini ternyata lebih besar dari 0,05, di mana kesimpulannya adalah tidak ada perbedaan berat badan sebelum dan sesudah diet, maka Anda akan mengatakan bahwa berat badan sebelum dan sesudah diet sama, atau tidak ada perbedaan berat badan sebelum dan sesudah diet. Dan implikasinya adalah bahwa diet rendah karbohidrat tidak menyebabkan penurunan berat badan. Artinya diet rendah karbohidrat itu tidak efektif untuk menurunkan berat badan responden. Jadi meskipun sebelum diet berat badannya misalnya 72, sesudah diet berat badannya 70, tapi kalau skor P dari per sampel t-test, ingat loh ya, per sampel t-test bukan yang lain, itu lebih besar dari 0,05, Anda tidak boleh mengatakan bahwa berat badan sesudah diet itu lebih rendah. Ya, meskipun 72 dengan 70. Kenapa? Karena hasil uji statistikanya tidak berbeda nyata. Nah, ini yang makna dari kenapa uji statistik itu harus Anda lakukan, supaya Anda bisa menyimpulkan dengan yakin ya, dengan percaya diri bahwa jawaban saya, kesimpulan saya itu benar. Kalau misalnya Anda hanya
melihat angka, oh rata-rata sebelum dia 72 kilo, sesudah dia 70. 70 kan lebih rendah. Kemudian Anda mengatakan dia terendah karbohidrat efektif untuk menurunkan berat badan, maka Anda akan dipertanyakan kesimpulannya. Pertanyaannya apakah sudah dilakukan uji statistika atau belum? Ya, kalau sudah dilakukan uji statistika dan skor P kurang dari 0,05, maka kesimpulan Anda benar. Tapi meskipun angkanya 72 dengan 70, setelah uji statistika ternyata skor P lebih besar dari 0,05, maka kesimpulan Anda keliru. Seperti itu ya. Jadi, mengapa kok uji statistika itu penting dilakukan supaya pada saat Anda membuat kesimpulan, maka kesimpulan Anda itu sudah betul. Baik, itu untuk soal yang pertama. Sekarang untuk soal yang kedua. Soal yang kedua, Akilah melakukan penelitian tentang efektivitas penggunaan media video interaktif terhadap pengetahuan siswa pada mata pelajaran pengetahuan busana. Penelitian ini dilakukan pada satu kelas. Kemudian diukur pengetahuan sebelum diberikan media video interaktif, berapa skor pengetahuannya. Kemudian siswa diberikan media video interaktif dan dilakukan tes lagi untuk mengetahui tingkat pengetahuannya. Data sudah direkap dalam file dengan judul pengetahuan busana.csv. Nah, pertanyaannya adalah, apakah media video interaktif itu efektif untuk meningkatkan pengetahuan siswa pada mata pelajaran pengetahuan busana? Pertanyaan berikutnya adalah, uji hipotesis apa yang tepat untuk menjawab pertanyaan tersebut? Nah, sama nanti langkah Anda untuk menjawab. Pertama, tuliskan hipotesisnya. Setelah itu, uji asumsi apa yang Anda lakukan. Uji hipotesis yang tepat apa, hasilnya berupa tabel dan juga berupa grafik dan juga kesimpulan. Nanti langkahnya akan sama seperti yang nomor satu tadi ya. Baik, sekarang kita akan langsung untuk latihan dengan menggunakan program JAS. Ya, Anda masuk ke program JAS-nya. Filenya adalah pengetahuan busana.csv. Anda buka, open, komputer, kemudian browse. Filenya adalah pengetahuan busana, double klik Anda masukkan. Untuk memindahkan ke data Word, file Word ya, langkahnya sama. Jadi di sini untuk soal yang kedua, saya hanya akan mengantarkan Anda bagaimana menggunakan program JAS-nya. Sementara untuk memindahkan ke file Word, silahkan Anda lakukan sendiri. Langkah yang pertama, Anda lakukan uji asumsi ya. Setelah Anda tuliskan hipotesisnya ya, Anda lakukan uji asumsi. Ada 4 asumsi yang Anda lakukan. 1, jenis datanya kontinu. 2, kelompok tersebut harus berpasangan. 3, tidak ada outlier. 4, datanya harus bersifat normal kalau itu parametrik. Yang pertama, apakah datanya kontinu? Data ini merupakan data hasil tes ya, skor tes. Data skor tes itu merupakan data kontinu. Di sini Anda lihat, untuk kelompok sesudah diberikan media interaktif, program JAS memprediksi datanya kontinu, ini sudah betul. Tapi Anda lihat di sini untuk data sebelum diberikan media interaktif, datanya adalah data ordinal. Nah, ini tidak betul, maka harus Anda ganti menjadi data yang kontinu. Nah, sekarang sudah dua-duanya simbolnya berupa penggaris.
Asumsi pertama terpenuhi, asumsi kedua terpenuhi, dan ini Anda kendalikan pada saat Anda mengambil data di mana siswa yang Anda berikan nomor satu, maka nanti skor tesnya sebelum itu Anda tuliskan di baris satu, yang sesudah juga di baris satu. Seperti itu, jadi tidak boleh acak. Nggak boleh yang siswa nomor satu sebelumnya Anda letakkan di data nomor satu, tetapi yang sesudah Anda letakkan di data nomor 5. Tidak boleh. Ya, harus berpasangan. Ya. Asumsi kedua sudah terpenuhi dari saat Anda melakukan penelitian dan saat Anda mencatat rekap datanya. Asumsi yang ketiga adalah data tidak boleh ada outlier. Maka kita klik deskriptif, deskriptif statistik, kita pindahkan ke sebelah kanan sebelum dan sesudah diberikan media, scroll ke bawah, ketemu customizable plots, Anda klik box plot dan juga label outlier-nya. Nah, kita lihat di sini datanya, ya ternyata bersih, tidak ada titik di atas nilai maksimal dan titik di bawah nilai minimal. Maka asumsi ketiga terpenuhi tanpa Anda perlu melakukan delete data. Baik, selanjutnya asumsi yang keempat. Apakah datanya bersifat normal atau tidak? Kita klik t-test, kemudian per sampel t-test. Kita pindahkan sebelum dan sesudah ke kotak yang sebelah kanan. Setelah itu kita scroll ke bawah sampai ketemu assumption check, kita klik normality. Baik, Anda lihat di sini. Oh ya, ini yang sesudah lupa belum dipindah. Ya, baik. Kita lihat data assumption check-nya. Skor P-nya adalah 0,002. 0,002 ini berarti lebih kecil dari 0,05. Kalau lebih kecil dari 0,05 maka data kita bersifat tidak normal. Asumsi 1, 2, 3 terpenuhi, tapi asumsi 4 tidak terpenuhi. Maka kita tidak bisa melakukan analisis data parametrik. Kita harus berpindah ke non-parametrik. Nah, maka di sini untuk tesnya bukan student, karena student ini adalah template-nya. Ini harus Anda ganti menjadi Wilcoxon Sign Rank. Ya, oke. Jadi yang student Anda uncek, kemudian yang Wilcoxon Anda cek. Nah, kemudian silakan Anda centang yang location, parameter, effect size, deskriptif, kemudian plots-nya. Silakan Anda pilih salah satu ya. Ya, misalnya bar plots. Anda boleh deskriptif, boleh rank plots, dan seterusnya. Nah, hasilnya ada di sebelah kanan. Ada dua tabel utama, yaitu tabel per sampel t-test dan deskriptif. Per sampel t-test kita simpulkan dari berapa skor P-nya. Skor P-nya adalah kurang dari 0,01. Angka ini lebih kecil dari 0,05, maka kesimpulannya adalah terdapat perbedaan nyata skor tes dari siswa sebelum diberikan media dan sesudah diberikan media. Kesimpulannya seperti itu. Nah, mana yang skornya lebih tinggi, mana yang lebih rendah, bisa dilihat dari tabel deskriptifnya. Tabel deskriptifnya adalah skor sebelum diberikan media adalah 14, sekian, sementara sesudah diberikan media skornya adalah 20, sekian. Artinya apa? Artinya skor tes sesudah diberikan media lebih tinggi daripada skor tes sebelum diberikan media. Maka bisa disimpulkan bahwa pemberian media video interaktif menyebabkan peningkatan nilai pengetahuan siswa pada mata pelajaran pengetahuan busana. Artinya apa? Artinya pemberian media video interaktif efektif dalam meningkatkan skor pengetahuan
busana. Nah, kemudian ini gambaran diagramnya. Ini skor sebelum diberikan media, ini skor sesudah diberikan media. Karena hasil persampleity testnya menunjukkan perbedaan nyata, maka pada saat Anda pindahkan ke file Word, Anda berikan kode huruf yang berbeda. Misalnya yang sebelum Anda beri kode A, maka yang sesudah Anda beri kode B. Baik, seperti itu untuk kuliah kita hari ini. Jadi kita sudah belajar tentang uji T dua sampel berpasangan, baik parametrik maupun non-parametrik. Semoga materi ini bisa Anda pahami. Selamat belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.